Sekarang kita masuk ke mahalul qiyam. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa mahalul qiyam ini tujuannya ada 4. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembacaannya. Dan mahalul qiyam itu waktunya berdiri untuk maulid. Sekarang waktunya berdiri. Mahallul qiyam atau waktunya berdiri. Itu bahasanya begitu. Makanya berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Ngadeg, berdiri. Untuk apa? Sudah kita bahas. Untuk mengekspresikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah di alinea-alinea yang sebelumnya dibahas tentang nurnya Rasul, kekuasaan Allah, hampir lahirnya Rasul, sekarang pas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam untukmu. Nabi jumlahnya 124.000. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam untukmu. Rasul jumlahnya 313. Tapi yang dimaksudkan di sini orang yang mendengar langsung tahu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan membaca maulidnya Nabi. Jadi maulidnya itu membuat orang ingat Nabi dengan halus, dengan smooth, masuknya itu ingeleng Rasul. Bahkan nun sewu, orang yang kadang ya tidak ingat kepada Rasul di kesehariannya, kadang-kadang di dalam maulid itu dia langsung ingat. Karena walaupun orang awam, kalau dibilang ya Nabi salam alaika, itu langsung gini, Nabi Muhammad ini. Ya kan begitu. Tidak mungkin begini. Iki Nabi Adam maupun tidak mungkin. Orang awam tahu begitu ya Nabi salam alaika, Nabi itu Rasul. Dan dia tidak ada rasa seperti dinasehati atau apa, tidak. Halus masuknya ke dalam hati itu. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam untukmu. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul salam untukmu. Ya Habib, wahai kekasih Allah, salam untukmu. Sholawatullahi alaik, salam 3 kali dan sholawat banyak dari Allah kepadamu. Itu yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan sholawat, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu perintahnya Allah yang diawali dengan kabar terlebih dahulu. Kalau Allah memerintahkan untuk menjauhi riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, sampai akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhi buang uang riba. Mungkin di dalam hati jenengan itu begini, kok Habib itu mesti nyaut riba, akhirnya. Kok mesti ono ae? Loh, orang yang ngaji sama saya istiqomah jobok bang kok. Yang istiqomah ikut sama saya. Bukan Mas Bibit loh, bukan. Hadirin pengajian, kula teng mriko tumut, hadir tak kaget aku hadir. Buka usaha. Saya tanya, sampean buka usaha? Iya. Berapa modalnya? Hampir 100 juta. Masya Allah. Sampean kok punya dana? Ya doakan Beb nyicilnya kuat. Oh nyicilnya kuat. Ya ini, ya apa? Jadi mungkin kurang saya baleninya itu mungkin kurang. Riba itu tidak boleh, bukan sunnah, bukan makruh, bukan mubah. Haramun, pakai hak. Haramun, haram tidak boleh. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ngerti tarare, ngerti tarare. Jelas nggih? Ojo njupuk duit riba. Jangan pernah ngambil uang riba. Jangan. Lebih baik ngambil uang orang tua. Maksudnya jaluk tolong wong tua, Pak, aku bantuan, itu lebih baik. Apalagi ada doanya di situ. Ya, apalagi ada doanya. Ini perintahnya Allah. Jadi tidak diperintahkan Allah ngelakoni menghindari riba, tidak, malah Allah meriba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan meribakan sedekah. Boleh buat Allah. Antum kalau sedekah seperti tadi kotak amal lewat 10.000, oleh Allah diribakan jadi 100.000 itu. Pahala jenengan itu diriba oleh Allah, boleh untuk Allah. Riba itu punyanya Allah saja. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad ngelakoni 1 dibalas 1 sama Allah, tidak ada. Diriba sama Allah, diberi bunga oleh Allah. Anda melakoni 1 ditulis 10 oleh Allah. Nah, 10-nya itu apa?
Riba itu, riba pahala. Yang boleh ngelakoni hanya Gusti. Lah kalau manusia tidak boleh. Ya, dulu di kampung pondok saya ditulis lintah darat dilarang masuk kampung ini. Oh, tenari, keras. Kampung pondok ya. Di sebelahnya buaya darat dilarang masuk. Sebenarnya ada lintah, ada buaya. Dilarang masuk. Bang Dedel dilarang masuk. Dulu di kampung pondok saya begitu. Ditulis, gak usah melebur ini. Wah hebat. Nekat Bang Dedel dilarang masuk. Karena yang repot Bang Dedel melebu kopiahan. Lagi repot. Tapi kalau untuk sholawat itu perintahnya diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Diperintah awalnya itu Allah dan malaikat ini sholawat kepada Rasul. Baru diperintah oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Alus perintahnya Allah. Diceluk, dipanggil dengan panggilan yang luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan salam, ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri terus mengucap salam, Allah memberi salam dan memberi sholawat kepada Nabi dengan cara Allah, yaitu mengangkat derajatnya Rasul. Makanya disebut di sini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Habib, kekasihnya Allah. Ya, kalau Nabi Musa itu kan kalimullah, yang diajak ngomong, diajak komunikasi. Jadi bisa mendengar, bisa berkomunikasi, tapi Nabi Musa tidak melihat. Itu kalimullah. Okay? Nah, kemudian mulai masuk di setiap maulid itu rata-rata akan menggunakan kata-kata ini untuk menceritakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, di Diyaul Lami ini disebutkan abrazallahul musyaffa. Ya, sahibal gadril muraffa. Telah muncul, telah tiba, abroz, telah muncul, ya. Al-musyaffa dimunculkan oleh Allah sang pemberi syafaat, ya. Sahibal gadril muraffa, yang memiliki makom kedudukan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu derajatnya naik terus. Ketika kita baca mulai tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu sama sekarang derajatnya Rasul sudah beda, sudah lebih tinggi lagi. Tiap detik itu naik terus Rasulullah. Karena umatnya beribadah, Rasul dapat. Lah, kan ibadah terus, jadi naik terus. Makanya ada doa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Di dalam rotib haddad itu kan ada, semoga Allah membalas kepada Nabi Muhammad yang sesuai pantasnya Rasulullah. Itu gimana? Kita tidak balas, ya Rasulullah, ya Allah balaslah Rasulullah dengan surgamu. Kita tidak tahu yang pantas buat Rasul itu balasannya seperti apa. Kalau kita minta Allah balas ke Nabi Muhammad surga, itu kan bayangan kita. Yang paling tahu pantasnya Nabi Muhammad itu dapat apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ma huwa ahluh, yang pantas untuk Rasul ya Allah. Apa yang pantas balasan untuk Nabi? Tolong balas seperti itu ya Allah. Karena saya tidak tahu derajatnya Rasul ini setinggi apa. Makanya di sini disebutkan sahibal gadril muraffa, yang derajatnya dimuliakan, ditinggikan oleh Allah. Famalan nurun nawahi, maka nur cahaya dari kelahiran Rasul itu malah memenuhi, melimpahi. Nurnya Rasul, cahayanya Rasul itu melimpahi segenap alam. Ya, amma kullal kauni ajma, maka cahayanya Rasul itu sealam ini terang benderang. Dua maknanya. Satu, cahaya secara zahir, yang kedua cahaya secara batin. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan cahayanya Rasul itu tidak hanya di tempatnya saja, seperti di Bani Israel saja atau di Jazirah Arab saja, tidak. Tapi mendapatkan cahayanya Rasul itu mulai Indonesia sampai Zimbabwe, sampai Sungai Mara, sampai Serengeti, sampai di Madagaskar, atau di Alaska, atau di Greenland, atau di New Zealand, atau di California, atau di Kalisura. Semua mendapatkan cahayanya Nabi, sehingga di dunia ini selalu ada orang yang mendapatkan cahaya Rasul untuk masuk Itu yang kedua. Yang pertama maksudnya, ketika lahirnya Rasul itu beda dengan cahaya matahari. Kalau matahari itu terbit, sekarang ini di sini matahari terbit, tenggelam di Indonesia. Tapi di Brazil sebentar lagi baru terbit ya. Karena 12 jam perbandingannya. Begitu. Ya, kalau di Kanjuruhan sudah terbenam.
3 poin hilang, sudah tenggelam. Tapi di daerah Argentina, Buenos Aires, daerah Rio de Janeiro, Venezuela, Costa Rica, kemudian California, kemudian golongan New York, Washington, itu sebentar lagi akan terbit matahari. Karena bedanya begitu, tidak bisa Amerika dan Indonesia, Amerika dan Ameriki itu sama-sama terang, tidak mungkin. Kapan pernah terang semua? Satu kali ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan amma kullal kauni ajma, alam, bukan hanya dunia, tapi sampai Mars, Jupiter, galaksi Magellan. Ya kan? Galaksi Magellan namanya kan? Hah? Bima Sakti bahasa Indonesianya. Atau galaksi yang di luar, yang di atasnya lagi sampai pistol stars yang di atas itu, sampai atas langit itu semua padang. Tidak satu tempat pun kecuali mendapatkan terangnya cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi saat Nabi lahir itu malam-malam sebelum subuh, wa qubaila fajrin disebutkan sebelum subuh lahirnya. Nyebut dukun ini saya lagi viral soalnya. Dukun-dukunnya Yahudi itu keluar early in the morning, jadi masih subuh-subuh itu sudah keluar, padahal mereka tidak pernah bangun seperti itu. Mereka melihat alam ini kok terang, kok terus gelap lagi setelah itu. Ini tandanya kalau di kitab Taurat ini lahir Nabi akhir zaman. Lah kok kita lihat di sini, jangan-jangan yang lahir ini bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel. Dicek semua rumah Bani Israel, tidak ada yang melahirkan. Ternyata ada satu yang lahir di rumahnya Ibunda Aminah. Oh, yang lahir dari keturunan Arab. Maka orang Yahudi mengatakan, berbelasungkawalah kalian karena agama kalian akan hancur sebentar lagi. Lahir Nabi penghujung zaman dan bukan dari orang Bani Israel, tapi lahir dari orang turunan Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nukisat asnamu syirikin, patung-patung yang berhala di dalam Ka'bah itu jatuh roboh. Lahirnya Rasul, patungnya itu tiba. Padahal tidak diapa-apakan. Lahir Rasul, patung itu jatuh langsung di dalam Ka'bah. Ya, wa binasyirki tasodda, dan kemusyrikan itu sudah mulai binasa saat itu. Api yang ada di Persia 1000 tahun bergejolak, api panas, ya. Api asmara yang panas selama 1000 tahun. Panas sekali. Ketika Nabi Muhammad lahir, mati. Karena disembah, apinya disembah oleh orang-orang Persia, orang Majusi. Wadanat waktul hidayah, waktu hidayah sudah dekat. Waktu petunjuk sudah dekat, tinggal 40 tahun. Kan tinggal 40 tahun. Setelah lahirnya Rasul, maka 40 tahun lagi akan ada Islam yang dibawa oleh Rasul, risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, satu permulaan dari sesuatu adalah permulaan dari akhirnya juga. Kapan kita itu akan mulai meninggal? Ya mulai lahir. Mulai lahir ke bumi berarti detikan untuk meninggal itu sudah dimulai. Kan begitu. Suwe apa? Lahir itu berarti sudah mendekati kematian sudah. Kalau di perut ibu masih selamat. Nah, begitu. Ya, wahimal kufri taza'za, dan hima itu semacam tempat perlindungan, ya. Himal kufri taza'za, perlindungan atau apa bahasanya dia, benteng, ya. Bentengnya orang kafir itu tergoncang karena mereka takut dengan datangnya Nabi Muhammad yang akhir zaman bukan dari golongan mereka. Karena ditunggu itu, akan datang Nabi akhir zaman, pembawa ini, pembawa itu, di Taurat, di Injil, di Zabur. Mereka merasa kalau ini dari golongan kami akan menang. Ternyata yang turun dari golongan turunannya bangsa Arab. Marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang, salam sejahtera untukmu. Ahlan, seperti keluarga, ahlan wa sahlan. Gampang kabeh, aman, santai, monggo. Itu kalau nyambut orang begitu. Orang masuk tamu, marhaban ahlan wa sahlan. Kadang-kadang ditulis di atas pintu, ahlan wa sahlan, dibel gak dibuka no. Dokno tulisannya iku mang. Tulisannya ahlan wa sahlan itu kan maksudnya selamat datang, tak sambute, begitu loh Pak. Jelas nih. Bikayadzal qadril arfa. Selamat datang, selamat lahir untukmu wahai yang memiliki al-qadril arfa. Satu kedudukan al-arfa yang paling tinggi. Bukan hanya tinggi, tapi yang paling tinggi.
Tidak ada yang lebih dari Rasul, makhluknya Allah. Walaupun malaikat Jibril kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya imam ahli risalah, wahai engkau pimpinan para yang pembawa risalah, para Rasul. Man bihil afatu tudfa, yang dengan mulah afat jamak hal-hal yang buruk itu tudfa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang ya, hilang. Itu yang perlu kita fahami dulu. Walaupun ada artinya, tapi perlu juga dijelaskan seperti ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana keadaan manusia nanti di yaumil qiyamah butuhnya kepada Nabi Muhammad di anta fil hasyri maladhun, itu mulai masuk ke akhirat ya. Yang ini masih ketika Nabi lahir, tapi ketika anta fil hasyri maladhun itu sudah topiknya butuhnya manusia kepada Nabi Muhammad di akhirat. Semoga kita bisa dekat kepada Rasul di dunia, di akhirat, di barzakh, di mahsyar, di sirat, di timbangan amal, di firdausnya, di telaga Kautsar, minum dari tangan beliau langsung, dan diberikan oleh Allah keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal